Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang teks editorial. Ya, masih sama dengan teks-teks yang lain. Setiap kita belajar pasti memiliki tujuan yang ingin kita capai. Nah, pada kesempatan ini ya untuk teks editorial setelah proses pembelajaran, nah kalian harus dapat memahami isi teks ya, kemudian mengidentifikasi ya informasi dalam teks, kemudian dapat mengenal dan menganalisis strukturnya, kemudian dapat mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks. Nah, yang terakhir, setelah kalian mempelajari teks editorial, maka kalian harus dapat menyusun teks editorial. Nah, sekarang sebelum masuk ke bagian teks ya, ke penugasannya, nah kalian harus mengetahui apa sih teks editorial itu. Teks editorial ini sama dengan tajuk rencana ya, yaitu opini seorang redaksi yang berisi kupasan ya masalah yang aktual atau yang sedang hangat dibicarakan, yang baru terjadi dan menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah memberi tanggapan atas berita, menjelaskan berita, mengisi informasi latar belakang berita, kemudian memprediksi masa depannya dan memberikan penilaian moral. Artinya apa sih ya yang menjadi pesan ya dalam teks tersebut. Nah, isi teks editorial ini terdiri dari urasan, kritik, saran. Nah, kemudian yang terakhir ada harapan, keinginan dari kejadian itu. Nah, sifat dari editorial, ya editorial itu mengandung fakta dan opini. Nah, di sini ada dikatakan berkala. Maksudnya apa? Nah, ini terjadwal, ya berarti sesuai dengan jenis terbitannya. Situasional, menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat. Tergantung nih jenis liputan medianya apa, bagaimana. Kemudian konsisten, ya. Kalau konsisten berarti teratur, ya, memiliki karakter yang teratur. Nah, berkaitan dengan pembaca, ya, sikap media itu seperti apa? Ya, posisi media pada saat itu. Nah, kemudian politis. Ini biasanya berkaitan dengan kepentingan kebijakan media yang bersangkutan. Nah, sekarang dalam teks editorial itu mengandung fakta dan opini. Nah, sekarang yang harus kalian ketahui adalah ciri dari fakta dan opini tersebut, sehingga ketika kalian ditanya, kalian dapat menjawab dengan baik. Nah, apa itu ciri-ciri fakta? Nah, kalau sudah dikatakan fakta, ya berarti itu benar-benar terjadi, objektif. Ditunjukkan dengan apa? Adanya waktu, tanggal, tempat kejadian, diperkuat dengan data dan angka. Nah, fakta umum, kalau di dalam fakta umum itu mengungkapkan kebenaran yang berlaku sepanjang zaman, ya. Nah, tapi kalau di dalam fakta khusus ini berlaku dalam periode tertentu, ya. Jadi ada perbedaan. Yang satu sepanjang zaman, kalau yang satu periode tertentu. Nah, kemudian opini itu apa? Ya, opini itu adalah pendapat berdasarkan pandangan pribadi atau orang tertentu saja. Nah, opini juga ada opini umum. Ya, ini berdasarkan pandangan orang hal atau halayak umum nih, secara banyak, secara global ya pandangannya seperti apa. Nah, di dalam opini juga memiliki ciri. Nah, ini mungkin belum terjadi ya, masih berupa rencana atau dapat berupa pendapat. Nah, ini kalau di dalam fakta objektif, kalau di dalam opini itu subjektif. Nah, karena subjektif biasanya keterangannya belum jelas. Nah, kemudian struktur teks.
editorial. Nah, di sini ada pengantar, itu biasanya ada di awal ya, kemudian pernyataan pendapat, di sudut pandang penulisnya bagaimana, ada argumen ya. Nah, argumen di sini berarti tanggapan dari yang membuat teks editorial tersebut. Kemudian ada penegasan ulang yang berisi saran ya, saran, boleh rekomendasi, boleh kesimpulan, ya, itu. Nah, kemudian dari struktur kita melangkah kepada kaidah kebahasaan. Ini yang harus betul-betul kalian perhatikan ya. Di dalam kaidah kebahasaan ini kita mengenal ada adverbia, ada konjungsi, kemudian ada perba. Nah, perba itu apa? Perba itu bisa terdiri dari perba material, ya ada relasional, kemudian ada mental. Nah, sekarang konjungsi juga, ya ini konjungsi banyak macamnya, kalian harus betul-betul memperhatikan konjungsi sehingga dapat menempatkan konjungsi sesuai dengan teks yang kalian buat. Nah, kemudian untuk tahapan penulisan teks editorial nih, ya cari dulu isu-isu yang sedang hangat, yang sedang menjadi bahan pembicaraan. Nah, setelah dikumpulkan, nah kemudian kalian boleh ya menyusun dan memperkuat ya isu-isu tadi dengan berbagai argumen yang dimiliki. Baru setelah itu melangkah kepada tahap penulisan teks. Perhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, yang terakhir ini ya nih, ketika kalian akan menulis sebelum kalian menyerahkan, nah tulisan itu harus kalian koreksi terlebih dahulu ya, baik dari segi penulisannya, kemudian isinya, sehingga tulisan yang kalian kumpulkan itu menjadi tulisan yang sempurna. Itu saja yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.